Ya Berkshire Hathaway dulu tuh investasinya benar-benar di perusahaan yang valuasinya murah pakai strateginya Benjamin Graham, Graham Style yang hanya valuasi tok, nggak ngelihat fundamental perusahaan. Nah, kenapa Warren Buffett berubah menggunakan fundamental ini? Jadi waktu itu Berkshire Hathaway size-nya udah menjadi semakin besar. Kalau hanya mencari perusahaan yang valuasinya murah-murah banget, dia kan dapat emiten yang size-nya tuh kecil, likuiditasnya kecil, dan nggak bisa masuk buat duit Berkshire Hathaway yang semakin besar. Maka dari itu, Warren Buffett mulai mengganti, bukan mengubah 100%, tapi memperbarui strategi investasinya dengan 15% growth investing and 85% value investing. Jadi 15% growth investing itu dengan melihat pangsa pasar, bisnis model, mood itu kayak dia gampang ditiru orang atau enggak gitu loh bisnis ini. Ya persaingannya, terus manajemen dulu baru profitabilitas, valuasi itu yang kita bahas di Invest. Jadi saya memperhatikan bagaimana seorang investor bisa menjadi besar. Dia tidak hanya trading, tapi pasti harus ada investingnya. Trader kaya juga pasti ada investingnya. Kira-kira kayak gitu. Karena investing itu kita nggak entry dan exit cepat. Trading itu mengandung resiko yang lebih besar. Kenapa? Karena semakin kecil rentang waktu, itu sebenarnya semakin tidak mudah untuk diantisipasi atau diprediksi pergerakannya. Sejak kita launch Invest dari 2023 sampai sekarang, itu tingkat kepuasan Invest itu 95 bahkan 97%. Kenapa? Karena dalam jangka waktu panjang ketika orang menunggu, most likely saham itu akan naik yang kita pilih ya, tidak semua saham. Kadang-kadang sahamnya akan turun juga. Terus pertanyaannya apakah M-Trade tingkat akurasinya tidak bagus? Oh enggak, M-Trade tingkat akurasinya bagus. Tapi saya menjumpai beberapa karakter orang yang tidak bisa mengikuti trading. Beberapa karakter orang cenderung panik, cenderung meskipun udah ikut morning briefing terus, udah ikut live saya terus, udah ikut day briefing dan udah ngelihat materi-materi kita, itu kalau dia masih nggak bisa, itu sebenarnya faktor psikologi dia. Dan ternyata setelah kita ajak ke Invest, dia merasa lebih nyaman, lebih tenang. Ternyata profil risiko yang mempengaruhi di situ. Jadi karakter tiap orang beda. Maka dari itu saya mengajak untuk mengeksplor juga investing. Nah, saya pengen tolong dibukain satu saham namanya ULTA. Ini kayak toko kecantikan semacam Sephora gitu. Ya, jadi untuk saham ini, aku cuman iseng aja sih sebenarnya, aku bukan suruh beli saham ini. Aku pun belum beli saham ini, kenapa? Karena Interactive Brokers aku error. Nah, Warren Buffett ini dia ada beli saham Ulta. Apa yang menjadi pertimbangan dia untuk beli saham ini? Oke ya, terus ya ini Ulta kalau diperhatikan jangka panjangnya teknikal sangat membantu sebetulnya. Di sini bisa diperhatikan chart Ulta ini candle terakhir monthly. Itu ada di rata-rata 100 bulan, moving average 100 bulan. Ada double tops di situ moving average 100 bulan dan Warren Buffett start beli. Berkshire Hathaway mulai start beli di bawah ini ya, di bawah ya dan di situ. Oke, mungkin saya akan share sedikit. Ini saya pakai Morningstar, mirip kayak Bluebird tapi ya menarik ya. Yang diperhatikan di sini dia memperhatikan fair value-nya. Fair value-nya itu harga wajar di atas dari last price. Ingat di Indonesia tidak bisa 100% strategi seperti ini dipakai. Hanya saham-saham yang tertentu aja yang kita udah filter di Invest. Karena kalau di Indonesia dipakai strategi kayak gini, ini banyak yang gorengan-gorengan yang tidak efisien. Jadi emiten di Indonesia yang efisien itu sebenarnya dikit aja gitu dan kita filterin di Mvest. Di Mvest tuh bukan bukan berarti ini nggak bisa jadi kayak digoreng gitu, enggak ya. Kadang-kadang bisa, tapi ya anyway kita bantuin gitu loh, yang jadi kesukaan investor gede. Nah ini perhatikan di sini fair value di atas harga terakhir. Jadi bahkan ini pun slightly discounted. Nah kalau dilihat dari chart monthly tadi seperti itu tadi. Terus kemudian di sini kita perhatiin. Nah, diperhatikan sekali narrow mood. Mood itu apa sih? Mood itu kalau mood itu ini loh, aku jelasin pakai gambar aja ya. Kalau di cerita-cerita Disney, mood itu ini loh. Jarak dari sini ke sini kayak bentengnya gitu ya. Ini namanya mood. Semakin gede sungai yang mengelilingi istananya ini semakin susah musuh tuh masuk. Artinya kompetitor tuh susah meniru. Nah, ini mood itu dinilai dengan berapa lama ya, rentang waktu gitu loh. Jadi sebagai contoh Ulta Beauty, dia dikasih tahu di sini
mood-nya itu ini nggak terlalu besar, mood-nya si Ulta Beauty ini cuman 10 tahun aja. Artinya dalam 10 tahun jika seorang pebisnis mau bikin seperti Ulta Beauty, ini jadi gampang banget dia akan bisa bikin di situ. Ini aku udah baca ya. Nah, terus sementara itu, di sini juga ada perusahaan lain yang sepertinya Warren Buffett atau Berkshire baru masuk dan saya tidak langsung masuk di sini karena saya juga belajar dulu Ulta saya mau beli kebetulan teknikalnya saya juga suka untuk long term-nya. Cuman ya anyway, IB saya lagi trouble jadi nggak bisa beli gitu. Terus ya di sini ini diperhatikan financial strength, economic mode which is ini semua yang diajari di MFAS.